Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika. Di sini saya sebagai perwakilan dari LK1, yaitu mengenai anak dari Ibu Nurul Imawati. Nah, anak ini menderita PJB dan juga pneumonia yang berada di ruang NICU karena neonatus. Anak ini memiliki jenis kelamin laki-laki dan tanggal lahirnya adalah 13 Desember 2021 aterem, namun karena memiliki PJB maka membutuhkan bantuan hidup. Jadi BB-nya itu 2.530 gram dengan PB-nya itu 48. Nah, keluhan utamanya itu adalah pasien datang dengan keluhan sesak nafas sesaat setelah lahir pada tanggal 13 Desember 2021. Jadi dia itu ketika lahir itu dia dilahirkan di bidan, lalu dia mengalami sesak saat setelah lahir dan setelah 1 jam di TTI, terus dia dibawa ke UGD Suwandi, Dr. Suwandi. Nah, karena di sana tidak ada NICU, maka dirujuk ke RSUA. Akibat timbulnya keluhan adalah RR-nya itu naik hingga 60 kali per menit. Untuk faktor yang beratnya adalah penyakit jantung. Saya langsung berikan masukan ya, biar nanti lanjut lebih nggak terlalu lama ya. Coba agak diperbesar Mbak di view-nya. Oke. Pertama ke ini dulu, yang ada kopnya, data pasien dulu. Data pasien dulu, silakan. Atas kaki yang ada kopnya itu. Nah, ayo lagi. Nah, nih. Pertama, nama bayi itu adalah inisial ya. BY, NY, NI. Nah, gitu ya. Jadi jangan lengkap begitu ya. Kemudian alamat jangan lengkap ya. Kecamatan, kabupaten. Ya, tidak boleh seperti itu. Itu adalah rahasia pasien. Tidak boleh gitu ya. Oke. Kemudian turun ke bawah. Oke, turun ke bawah. Oke, sekarang jelaskan saja di mana yang tidak normal dari pengkajian fisik ini. Maka dilanjutkan. Yang tidak normal itu adalah nafasnya itu takipnu, lalu ada retraksi otot, ada suara retraksi otot, meskipun tidak ada sekret, tetapi nafasnya itu tidak teratur. Terus membutuhkan nasal low flow 0,5 rpm. Lalu ada risiko jatuhnya itu tinggi, untuk suhunya normal, suhu kulitnya juga normal. Terus apa lagi? Hasil analisa lab normalkah? Hasil analisa lab ada yang tidak normal, Bu. Ini, Bu. Ada USG kepalanya itu mild petechic brain parenchyma dan germinal cyst di ventrikel kiri. Lalu lab darahnya itu hematokritnya tidak normal, trombositnya itu tidak normal, MCV, MCHC, dan RDW tidak normal. Untuk terapi yang sudah diberikan stop dulu. Oke, saya berikan masukan ya. Stop. Terapi meropenem parenteral 2 kali 50 mg. Segi ranitidin 2 kali 25 mg. Ini ranitidin ini diapakan rutenya? Oh, meropenem itu IV, meropenem dan ranitidin itu IV. Nah, tambahkan yo. Karena ini membingungkan ya. Jadi jalurnya atau rutenya. Nah, ya, kurang lengkap. Oke. Kemudian kasih ventilator CPAP. Oke. Lanjutkan. Lalu untuk ringkasannya ini, anamnesisnya tuh kulit kemerahan, kepalanya sedikit menonjol, refleks penelannya tuh masih minim karena masih bayi. Lalu heart rate-nya 130, RR-nya 60 dan suhunya 36,5 derajat. Pemeriksaan penunjangnya seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Lalu terapinya adalah ini. Dan diagnosis yang kami angkat adalah yang pertama itu pola nafas tidak efektif, lalu ada resiko aspirasi. Stop dulu. Pola nafas tidak efektif. Ada dyspnea, takipnu, retraksi dinding dada, penggunaan alat bantu nafas CPAP. Coba yang di dekatnya ada buku SDKI atau Nanda. Pola nafas itu
data apa ya yang dibutuhkan ya. Yuk dibuka dulu. Bacakan. Siapa yang dekat dengan Nanda? Silakan dibacakan. Pola nafas tidak efektif itu data apa yang harus ada? Gejala mayornya itu untuk subjektif, dyspnea, untuk objektifnya penggunaan otot bantu pernafasan, fase ekspirasi memanjang, pola nafas abnormal. Enggak, itu tak ada lagi. Lalu untuk tanda minornya, subjektifnya itu ortopneu, lalu objektifnya itu pernafasan pursed lip, pernafasan cuping hidung, diameter toraks anterior posterior meningkat, ventilasi semenit menurun, kapasitas vital menurun, tekanan ekspirasi menurun, tekanan inspirasi menurun, dan ekskursi dada berubah. Oke. Ada yang belum dimasukkan tidak sesuai dengan data tadi, sesuai dengan kasus pada LK ini dari yang Anda bacakan? Tipsnya ya Bu, sudah ya, masuk. Pola nafas sudah. Fase ekspirasi dan inspirasinya. Nah, ada nggak data itu di pengajian? Fase inspirasi ekspirasi yang memanjang atau yang sudah Anda sebutkan tadi, ada nggak? Kalau yang kan sebenarnya kan ada picu chartnya gitu. Nah, di picu chart itu tidak dituliskan Bu. Nah, tadi itu kan sempat mau konsul ke CE kliniknya. Tapi di tengah-tengah konsul itu ada pasien baru Bu. Jadi belum sempat bertanya-tanya lebihnya tentang data ini Bu. Kalau ada ditambahkan ya, jika memang sesuai ya. Oke. Terus ini resiko aspirasi. Risiko aspirasi, ini DO-nya itu pasien terpasang OGT, lalu kemampuan menelan masih belum sempurna karena masih bayi, refleks muntah saat diberikan ASI secara oral. Dan pemberiannya itu kan menggunakan sprit ya, kan tidak menggunakan ASI ataupun tutupnya botol itu. Jadi dorongannya itu kan berbeda. Dorongannya sprit itu kan lebih ya, karena bayi juga refleks untuk menelannya pun juga masih rendah ya, apalagi dengan ada gangguan seperti ini. Oke, turun ke bawah, resiko jatuh. Kenapa? Karena pasiennya itu aktif bergerak, lalu gerakannya juga kuat, dan terpasang label risiko jatuh pada bednya. Oke, sekarang lihat kriteria hasil. Kriteria hasil. Oh, sebentar. Prioritas diagnosis dulu. Prioritas diagnosis atasnya. Prioritasnya itu pola nafas. Nah, sebentar. Kalimat diagnosis keperawatan itu apakah betul seperti ini? Ini Bu yang benar. Yang benar tuh risiko seperti ini. Risiko aspirasi berhubungan dengan kemampuan yang lain. Ada yang mau menambahkan nggak? Kalimat diagnosis keperawatan itu bagaimana ya? Izin menambahkan, Bu. Ayo, ada masukan nggak yang lain? Yang benar, misalnya yang risiko aspirasi, BD, kemampuan menelan belum sempurna, dan kalau yang aktual? BD, lalu DD. Nah, BD dan DD ya. Silakan dibuka di DKI halaman 12 apa 13 atau 14 antara itu. Jadi kalau aktual itu BD DD, kalau resiko itu DD. Ya, kalimat ini kurang tepat. Ya. Tuh. Kalimat diagnosis keperawatan ini kurang tepat semuanya. Kamu resiko tapi kok ada berhubungan dengan, ya. Sekarang turun ke bawah. Silakan diputar. Oke, ini ya sudah betul. Nah, oke. Di sini sudah betul ya. Jadi kriteria hasilmu ini sinkron dengan analisis data. Tadi di analisis data ada dyspnea, alat bantu nafas, tachypnea sama retraksi dada.
Nah, coba tadi ya ditambahkan. Kalau ada fase inspirasi ekspirasi, kalau ada, nah juga cari kriteria hasil yang berhubungan dengan itu kalau ada. Ya, gitu sudah betul ini ya, sinkron dengan sana, dengan analisis data. Nih, sebentar, tunggu dulu. Nah, implementasi. Implementasi ini cariin dulu mana, apakah bisa pasiennya itu diposisikan semipolar. Oh, ya. Nah, cariin implementasi yang untuk spesifik pada bayi. Gitu ya. Oh, pasiennya itu bagaimana alat bantu nafasnya? Apakah perlu weaning atau latihan pelan-pelan ya di bagaimana untuk ventilatornya itu caranya bagaimana ya, kan tidak mungkin selamanya ke ventilator, ada perlu latihan bagaimana dilepas dan sebagainya pelan-pelan. Nah, cariin implementasi yang sesuai yang untuk bayi, paham ya? Kalau seperti ini mungkin pada dewasa bisa, tapi kalau pada bayi cari implementasi itu kan pilihannya banyak kan. Nah, cariin itu caranya ya, itu terus ke bawah yang resiko aspirasi. Ada batuk, sebentar. Pasiennya ada batuk kah? Batuk itu ketika nggak ada Bu. Kalau batuk secara umum tuh nggak ada. Tapi ketika diberikan spuit itu terkadang sempat batuk Bu. Kayak keselak gitu. Tersedak. Nah, ceken adakah resiko aspirasi itu di kriteria hasil yang berhubungan dengan tersedak. Nggak harus L0106, mungkin ada L00 yang lain ya, yang berhubungan dengan bayi. Itu jadi yang lebih spesifik. Itu ya. Makanya pilihannya itu banyak sekali. L-nya itu SLK itu banyak. Kemudian Sigi juga banyak ya. Itu. Jadi cari yang relevan dengan pasien. Ya, cari yang relevan. Ya, nah, wes. Sekarang kita ke implementasi sama ya. Posisikan semipolar itu bisa nggak kepatuhan OGT, NGT maksudnya atau apa ini? Nah, silakan dicek ya, pencegahan aspirasi pada bayi itu seperti apa. Misalkan pemberian ASI yang sedikit-sedikit dengan fluid dan sebagainya. Nah, itu loh, ya cari yang sesuai dengan untuk bayi, gitu ya. Oke, turun ke bawah. Resiko jatuh. Oke, kemudian turun ke bawah lagi untuk implementasi. Ini. Implementasi. Ini Bu, Sama ya, pencegahan jatuh juga cek ya yang relevan dengan bayi apa ya. Kemudian ini kan intervensi yang implementasi. Ini Bu. Ini intervensi. Ini tuh intervensi, Mbak. Yang implementasi. Implementasi. Sini. Bukaan di panduanmu PKK 4. Askepnya sampai implementasi atau bagaimana? Yang Anda tuliskan I kode 4540 ini adalah intervensi rencana. Paham? Ini adalah rencana. Nah, yang implementasi ada nggak? Cek di panduanmu PKK 4. Buat askepnya sampai implementasi atau tidak. Mono caranya. Kalau dengan implementasi ya dirimu harus buat. Karena kalau Anda lihat Siki, itu adalah intervensi, rencana. Kalau implementasi itu apa, Bu? Yang apa yang real kamu lakukan kepada pasien atau kamu observasi di ruangan. Nggak masalah. Yang dilakukan pada pasien itu. Misal, identifikasi faktor lingkungan, itu intervensinya. Maka diimplementasinya jam 08, jam 8.00 mengidentifikasi faktor lingkungan. Misalkan bantak gulingnya, misalkan ya ini misalkan. Ada gulingnya bagaimana, misalkan gitu ya. Hand roll-nya bagaimana. Hand roll itu apakah untuk yang dewasa atau seperti apa? Atau pada bayi itu apanya yang dipasang? Memasang, pengaman, apanya, baby box-nya atau apanya, gitu.
Nah, sekarang keduanya ya, yang kelompok yang kedua, cek di buku panduanmu, askepnya sampai implementasi atau tidak. Kalau sampai implementasi berarti sampai SOAP juga. Kamu berarti harus membuat implementasi. Paham sampai sini? Paham, Bu. Ya, guys. Itu ya. Coba sekarang yang kasus kedua. Silakan Anda ditutup ini. Sekarang kasus kedua. Atau ada yang sudah membaca? Apakah pakai implementasi? Di panduan coba dicari lagi. Pakai nggak implementasi? Di panduan PKK 4. Kan gitu. Intervensi itu rencana, Mbak. Anda lihat Sigi itu rencana. Kalau implementasi itu real di lapangan. Ada sedikit perbedaan. Kalau sudah dilakukan, didokumentasikan, saya beritahu yang benar seperti apa. Nah, Anda nggak buat sama sekali ya. Silakan dijelaskan sedikit, silakan. Ayo, kelompok ini silakan. Ya, untuk kelompok yang shift kedua ada anak dengan anemia dan cerebral palsy. Nah, untuk identitas nama anak F, tanggal lahir 21 Agustus 2006, jenis kelamin laki-laki, usia 15 tahun, diagnosa medis anemia dengan cerebral palsy, alamat Surabaya. Nama ayah Tuan F, nama ibu Nyonya F, agama Islam, suku bangsa Jawa Indonesia, alamat Surabaya. Untuk keluhan utamanya sesak nafas, kemudian riwayat penyakit sekarang, pasien batuk dan kesulitan dalam mengeluarkan sputum, pasien juga mengeluh sesak nafas, orang tuanya juga mengatakan anaknya tampak lemas sehingga orang tua memutuskan untuk membawa anaknya ke rumah sakit. Untuk riwayat kesehatan yang lalu ada penyakit yang pernah diderita, cerebral palsy, untuk alerginya susu dan buah. Oke, stop ya. Ya, ini sudah betul ya, untuk identitas sudah betul ya, ada kode ya, atau singkatan. Pekerjaan pendidikan nggak ada, Mbak? Jadi dari kelompok kami tidak memfoto rekam medisnya, Bu. Jadi hanya melihat itu pijuk chartnya. Jadi ada data-data yang masih kurang, Bu. Oke. Tidak terkaji, tuliskan begitu ya. Iya, Bu. Tidak terkaji, gitu ya. Nah, nomor RM juga betul ya, XXX sudah betul ya, tidak lengkap, ya. Betul. Jadi di kode tiga huruf ya. Oke, turun ke bawah lagi. Yes. Jelaskan yang patologis atau yang bermasalah aja, Mbak. Silakan. Jadi untuk pasiennya itu sebentar. Sama ya, jangan strip-strip gitu, tuliskan tidak terkaji gitu ya. Jika memang tidak ketemu orang tuanya ya, tidak terkaji, gitu aja. Nanti saya tambahkan. Lewati, ayo lanjut. Mana? Nah, jadi untuk keadaan umumnya lemah, tanda-tanda vitalnya tekanan darah 100/60 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu badan 35,9 sampai 36,7 derajat Celcius. Untuk respiratory rate-nya 22 kali per menit. Kemudian untuk pernafasan B1-nya bentuk dada normal, pola nafasnya tidak teratur, jenisnya dyspnea, suara nafasnya ada ronki, sesak nafas iya. Kita masukkan ya, gini tuliskan. Ronki itu kan suara adanya penumpukan cairan atau yang lain ya, atau misalkan karena sekret di paru-paru. Nah, gambar ronkinya itu di mana? Di dekstra atau sinistra? Ada gambar paru 2 gitu ya. Iya, Bu. Lobus dekstra sinistra, kemudian digambar di arsir mana yang terdengar ronki. Apakah di saluran nafas yang besar atau di
masuk ke apex yang paling ujung bawah atau bagaimana. Kenapa? Nanti agar perawatnya itu paham roundingnya itu di mana, sehingga apa yang harus dilakukan. Posisinya yang betul yang mana, miring kiri atau miring kanan, atau gimana ketika perlu clapping atau suctioning itu jelas, spesifik. Gitu ya. Iya, Bu. Tuh, lanjut. Jadi Sistem apa lagi? sesak nafas. Jadi dari sistem pernafasan didapatkan masalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Terus nasal ini berapa LPM, Mbak? 2. Ini ada alat bantu pernafasan nasal, Oh, iya. berapa LPM? 2, Bu. Maaf, Nah, belum. ya, belum lengkap ya. Oke, lanjut. Untuk kardiovaskularnya tidak ada masalah, masih stabil. Kemudian di B6-nya, pada B6-nya kemampuan pergerakan sendi terbatas, warna kulit kemerahan, turgornya baik, edema tidak ada. Untuk lain-lainnya pergerakan ini tidak tambahkan. terkontrol. Pergerakan tidak terkontrol karena cerebral palsy. Ini maksudnya seperti apa? Kaku, Ibu. Jadi gambarkan kaku apa-apa. Gak terkontrol itu saya pikir anaknya ini keliling-keliling muter-muter gak karu-karuan, tidak terkontrol loh bahasanya ya. Ya, Bu. Jelaskan spesifik seperti apa. Oke. Ya. Ya. Jadi untuk masalahnya resiko jatuh. Terapi dan sebagainya, hasil lab dan sebagainya belum ada. Kok langsung ke analisis data? Untuk karena kami tidak melihat data rekam medisnya, jadi kami tidak tahu data penunjangnya, Bu. Oke, wis lanjut kalau gitu. Nah, ini untuk analisa datanya. Orang tua mengatakan, berarti ketemu orang tuanya dirimu, Mbak? Tidak, Bu. Nah, ini kok DS orang tua mengatakan loh. Loh, DS, DO, orang tua mengatakan anak F. Loh, berarti dirimu lah ketemu orang tuanya kalau gitu. Kelompok jelaskan. Wong DS-nya orang tua mengatakan kok ketemu kontuoni. Berarti ngarang nih. Jadi dari ini, Bu, dari picu chart-nya itu ada penjelasannya, tapi nggak ada yang rekam medisnya seperti itu loh, Bu. Nah, ya terus dirimu nulis DS iki ya apa? Kok orang tua mengatakan tidak mampu batuk untuk mengeluarkan dahak. Loh, berarti lah, dirimu kalau nulis seperti ini kan berarti dirimu ketemu wong tuane kan? Secara logika kan gitu toh? Ya kan? Ya enggak? Iya, Bu. Lah iya. Orang tua mengatakan anak sesak nafas. Loh, nanti siapa? Berarti yang ketemu orang tuanya. Coba yang lain jelaskan gimana ini data ini. Permisi Bu, izin menjawab. Ya. Itu kami kayaknya salah persepsi Bu. Itu yang di keluhan masuk itu kan ada keluhan orang tua. Nah, kami menuliskannya itu berdasarkan itu, dan kami menuliskannya itu orang tua mengatakan, keliru di situ Bu. Pasien masuk tanggal berapa? Tanggal 16 Bu. Yang itu loh Bu, yang yang di pengkajian atas Bang. Ya, atas tadi. Tanggal 16. Anda mengkaji tanggal berapa? 17. 17. Apakah relevan sudah 24 jam? Tidak Bu. Nah iya. Jadi seorang perawat itu nggak boleh bohong loh ya. Kalau memang tidak ada DS, nggak masalah. DO loh boleh. Apakah harus DS? Tidak. Kalau seperti ini, misalkan ya ada jalur hukum, ada sesuatu, nggak terima atau apa, masuk ke jalur hukum, ini bagaimana data ini? Anda sebagai seorang perawat kena loh. Ya, jadi kan ini pelajaran, nggak apa-apa, ini masih belajar. Suatu masalah keperawatan nggak harus ada DS. Di otak nggak masalah kalau emang datanya itu. Ya, jadi apa yang Anda lihat, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda dengar, itu yang Anda tuliskan. Kalau Anda memasukkan data, kalau ada sesuatu, ada audit, ada apa, Anda perawat kena. Itu aja.
Itu ya, ini belajar nggak masalah, kita belajar bersama, tapi nanti ketika Anda bekerja asli tidak boleh hal seperti ini. Ya, sebagai pelajaran ya. Karena kalau Ya, Anda Bu. ini Ya, Bu. aneh, kok nggak ketemu tuan kok orang tua mengatakan itu ya apa? Ya. Nih, Ya, Bu. kemudian Anda lihat tuh DS. Tidak mampu batuk, DO-nya ANF batuk. Nah, ya apa sih? Kok silegensi antara DS dan DO? DS orang tua mengatakan tidak mampu batuk. maaf. DO-nya anak F batuk. Ya apa? Maaf, sepertinya salah, Ibu. Jadi maksud saya itu kemarin tidak dapat batuk efektif gitu untuk mengeluarkan dahaknya. Nah, sudah. Gini aja. Anak F terlihat atau tidak mampu mengeluarkan dahaknya atau seperti apa dengan dibuktikan misalkan ya suara ronki, auskultasi ronki di sebelah mana. Udah ya, nggak perlu harus nggak semua harus ada DS-nya, nggak masalah, DO saja ya. Oke, kemudian ini produksi sputum bla 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 bla. Tadi di atas ada produksi sputum. Di pengkajian tadi ada karakteristik sputum nggak? Ini dicek ya, udah nggak usah di itu. Balik aja ke sana ya, balik ke tadi analisis data. Jadi gitu ya, harus sinkron ya. Analisis data itu ada data yang Anda tapis atau Anda saring dari pengkajian. Oke, udah dicek dulu ya. Oke. Kemudian resiko jatuh turun ke bawah. Ini orang tua mengatakan lagi. Yo, nggak ketemu tuh nih orang tua mengatakan. Ini opo ya. Nah, kemudian di sini suhu 35,9 sampai ini. Apakah suhu yang ini kan normal suhunya? Atau justru ini malah lebih ke dingin 35,9? Apakah suhu itu data yang mendukung resiko jatuh? Semuanya jawab. Apakah suhu itu mendukung? Tidak, Apakah Bu. data yang mendukung resiko jatuh? Tidak, Bu. Nah iya, lapor dimasukkan suhu. Ya, tak usah. Cek aja resiko jatuh itu kondisi terkait apa. Lihat di STKI. Udah, baca semuanya, kemudian mana yang sesuai dengan kondisi pasien. Udah. Ya, turun ke bawah sekarang. Prioritas diagnosis. Stop dulu. Sudah betul ya, kalimatmu sudah betul ya. Oke. Sekarang ke kriteria hasil. Ini ono terapi. Nah, ini ono terapi. Katanya tadi nggak melihat itu, nggak melihat apa namanya. Karena ini ada terapi nih. Izin masuk, Bu. Ya. Itu tadi maksudnya yang nggak ada itu untuk pemeriksaan penunjangnya. Oh ya, ini berarti ketuker ya ini ya sebenarnya yang mutunya ya. Ini silakan ditambahkan tadi ya rute ya, belum ada ya. Parenteral itu ya, tapi rutenya apa? Ada IV, ada FC dan sebagainya. Ya kan? Ya, Parenteral Bu. itu ada banyak ya, IV, FC, IM dan sebagainya. Tambahkan kurang sedikit parenteral apa ya. Oke. Kemudian enteral sudah betul, kalau enteral ya pasti lewat NGT atau oral, tapi Pak parenteral itu banyak. IV, FC, IM banyak soalnya ya. Pilihannya banyak parenteral itu. Oke, turun ke bawah. Mana kriteria hasil? Oke, produsisme itu non-dismu. Oke, intervensi. Oke, kemudian coba ke implementasi. Ada nggak dirimu mengerjakan implementasi? Tidak, Bu. Oke, silakan dicek dua-duanya ya. Berarti ya.
Iya, Jadi tapi panduan gimana? tadi hari ini juga melakukan suction juga di sana. Ya, melihat kan berarti kan pasien adalah dilakukan suction. Nah, itu loh Ya. maksud saya. Pasien melakukan suction dalam kurung, enggak apa-apa dalam kurung apa namanya? Melihat itu apa? Kalau yang di buku ADL itu nggak apa-apa, walaupun bukan Anda yang melakukan nggak masalah. Paling nggak Anda tahu implementasinya apa. Wes, tugasnya dari kelompok ini adalah dilihat panduannya sampai implementasi enggak. Biar Anda tahu ya, gitu. Ya, Bu. Yes. Walaupun bukan Anda yang melakukan nggak masalah. Belajar untuk menuliskan untuk dokumentasi keperawatan yang betul. Karena Anda belum menuliskan ya saya nggak bisa memberikan masukan kan gitu. Ya. Sudah cukup? Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Saya mau tanya, Bu. Ya, silakan. Sebentar. Terkait etiologinya, Bu. Jadi itu saya yang bingung tuh begini, Bu. Bentar. Nah, ini kan anaknya itu kan pneumonia dan PJB, tetapi PJB-nya itu juga tidak diberitahu sama perawatnya, Bu. Dan di RM juga tidak dituliskan PJB-nya itu seperti apa. Tetapi kan jelas bahwa pola nafasnya itu tidak efektif. Nah, masalahnya itu kan saya mencari kayak di WOC-nya itu hubungannya itu dengan, kalau pneumonia kan hubungannya dengan sekret, Bu ya, dengan bersihan nafas. Tetapi tidak ada sekret, Bu, dan anaknya juga tidak batuk. Nah, itu kira-kira bagaimana gitu, kok data-datanya itu seakan kayak saling crossing gitu loh, Bu. Apa PJB, Mbak? Ulangi apa? Datanya itu seakan itu etiologinya itu seakan saling crossing. Enggak, pneumonia sama apa satunya? Pneumonia dan PJB, Bu. Apa bisa jelaskan? Saya takutnya miss. Pneumonia dan penyakit jantung bawaan. Oke. Terus? Nah, penyakit jantung bawaannya itu tidak dijelaskan sama nurse-nurse-nya itu, Bu. Dan di RM juga tidak ada. Di RM ada diagnosis medisnya penyakit jantung bawaan. Iya, tulisannya tuh penyakit jantung bawaan begitu, Bu. Oke. Ya udah. Pola nafas itu keadaan yang seperti apa dulu? Yang Definisinya. Ya, pola nafas itu keadaan di mana nafasnya itu tidak normal. Kan nafasnya itu kan seharusnya kan naik turun. Nah, itu naiknya lama, turunnya sebentar atau keadaan tidak normal itu kenapa? Tidak normal itu terlalu awam. Tidak normal itu yang seperti apa? Yang di RR-nya itu di atas normal, di atas 40 sampai 60. Lalu nafasnya itu pendek-pendek. Definisi kalau sesuai dengan SDKI apa? Pola nafas tidak efektif. Inspirasi dan atau ekspirasi yang tidak memberikan ventilasi adekuat. Oke, berarti gini. Pasien ini berarti PJB, penyakit jantung bawaan plus pneumonia, ada plusnya. Ya, ada, Bu. Oke ya, gini ya. Keadaan pasien itu walaupun pneumonia, mungkin ada yang ada sekretnya, ada yang tidak. Masing-masing pasien itu berbeda ya. Enggak saklek pneumonia ya harus ada sekretnya, enggak begitu. Ya, semua tergantung dari respon pasien ya. Nah, sekarang PJB. PJB itu yang ada masalahnya di mana? Katup atau sekat antara atrium kiri kanan atau katup atas bawah. Nah, itu tidak ada di RM-nya, Bu. PJB gitu aja. Yeah. Oke, berarti kita harus kembali lihat ya, PJB itu berarti ini katup yang mana ya? Apakah yang bisa paham ya? Apakah yang misalkan antara atrium dan ventricle, yaitu berarti atas dan bawah, bikuspid dan trikuspid. Paham ya? Saya ngomong kayak gini paham ya? Yeah. Ataukah kalau pada bayi itu katup kan masih terbuka tuh antara atrium atas dan atrium yang bagian atas kiri dan kanan. Atrium yang bagian kiri dan kanan dextra dan sinistra itu terbuka pada bayi. Ada yang seperti itu keadaannya. Nanti ketika agak besar, kalau pada bayi yang normal dia nutup sendiri. Ya, jadi antara atrium ruang yang atas antara kiri kanan itu ada yang terbuka. Ya. Atau katupnya yang misalkan antara atas dan bawah, dextra atau sinistra, trikuspid atau bikuspid. Nah, macam-macam.
Nah, sekarang kalau misalkan itu buka atau ada gangguan, maka jantung kan tidak bisa memompa dengan baik kan, bisa saja patofisiologi kan, ya kan, patofis kan. Berarti efeknya pada paru bagaimana? Karena apa? Karena dia tuh harus memompa lebih cepat, maka membutuhkan oksigen yang lebih cepat. Efek darah yang dipompa yang seharusnya kalau pada bayi yang normal itu misalkan nih 100 cc. Kalau ada gangguan pada katupnya, bagaimana efeknya? Bisa berkurang. Nah, kekuatan dari pompa jantung berkurang sehingga darah yang di jantung itu bisa merembes ke paru. Tidak efektif, sehingga itulah yang bisa menyebabkan pola nafas. Nah, bisa juga pneumonia, bisa macam-macam. Pneumonia bisa macam-macam ya, karena terlalu banyaknya cairan atau darah yang di paru yang lama, sehingga di situ juga bisa munculnya bakteri, virus, jamur yang tumbuh di situ. Karena yang seharusnya itu dipompakan, diangkut ke jantung, kemudian dipompa ke seluruh tubuh, ternyata nggak habis. Karena apa? Katupnya rusak. Paham ya? Sampai sini ya, saya ngomong apa ya? Belajar lagi di patofisiologi ya. Jadi kemungkinan ya bisa karena PJB-nya tadi. Dicari aja. Kalau misalkan PJB itu bagaimana pengaruhnya terhadap paru. Sehingga kok muncul pola nafas tidak efektif. Udah, itu aja. Penyakit jantung bawaan itu banyak. Ya, ada yang tadi saya jelaskan, yang mana, bagian yang mana yang rusak. Mungkin pada pasien ini masih proses pemeriksaan. Kan pasien usianya baru berapa hari sih ini? Lahir tanggal 13 berarti 4 hari, Bu. Baru 4 hari. Proses perlu eko ya, pemeriksaan jantung, difoto dan sebagainya. Mana yang ada kerusakan ya? Mungkin itu. Jadi ketika jantung pada bayi normal bisa 100 misalkan ya 1 cc gitu ya, dia karena katupnya yang bocor atau penyakit jantungnya maka tidak bisa memompa, mungkin hanya 60 mili misalkan, sehingga 40-nya kemana? Merembes ke paru. Bisa. Gitu. Penjelasan saya seperti itu ya. Tuh, ada pertanyaan lagi? Kalau dari saya sudah, Bu. Mungkin dari teman-teman. Ya, ada lagi? Silakan. Cukup ya? Silakan diperbaiki untuk ADL, silakan dilengkapi ya. Kemudian nanti kalau tanda tangan WA saja, nanti jadi kirim email. Ya, silakan istirahat. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk pengumpulannya revisi itu deadline-nya kapan ya, Bu? Maksimal hari Senin minggu depan. Dikumpulkan melalui G-Drive atau di aula, Bu? PJMK menyediakan di aula, adakah? Tidak ada, Bu. Enggak ada. Ya wis, kok bisa di G-Drive, kirimkan email, linknya jangan ditutup atau linknya jangan dibatasi. Bisa ya, sebagai editor. Linknya terbuka. Oke, ada lagi? Cukup ya? Silakan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tersambung.